Hey guys, gue bakal ngebahas lagi tentang parfum lokal di video kali ini. Dan yang berani untuk kirim DM ke gue untuk kirimin produk mereka yaitu dari yang namanya Grass Perfume gitu guys. Dan sedikit curhat nih guys, sebelum gue tuh ngebahas parfum lokal ini, gue tuh semakin kemari semakin ramah, atau bukan ramah sih, namun semakin membuka diri gue untuk terima produk dengan parfum-parfum terbaru khususnya untuk parfum lokal. Karena gue yang dulu tuh agak lebih hati-hati gitu. Namun sekarang gue tuh bakal lebih bijak dengan cara gue tuh bakal lihat ombaknya dulu gitu guys. Kalau parfum lokal tuh udah masuk di meja review atau setidaknya udah disounding oleh yang namanya contohnya nih Fragolicious, Glam Dewi gitu guys. Nah, gue tuh bakal buka diri gue juga untuk parfum lokal tersebut tuh ngirimin produk mereka ke gua gitu guys. Dan tentu aja gua pun nggak serta-merta langsung bakal janjiin untuk review gitu guys. Karena gua pun harus tes secara langsung biar gua tuh bisa dapetin sensasinya untuk gua sampaikan ke kalian gitu guys. Nah, ini juga adalah sebuah kisi-kisi sih bagi produk-produk lokal yang lain yang pengen nawarin gua barang untuk dikirimin ke gua gitu guys. Alangkah baiknya tuh kalian kalau pengen membuat produk kalian tuh dikenal, jangan boro-boro ingat Indofresh. Karena kalau kalian tuh baru bakal bangun parfum kalian atau brand image dari parfum kalian, gue tuh bakal tutup pintu gue rapat-rapat gitu guys. Mending kalian tuh kirim ke reviewer yang lain, karena kalau mereka udah lampu hijau, gue pun bakal lampu hijau gitu guys. Sesimpel itu. Itulah cara tes ombak gue gitu. Nah, sekarang gue bakal langsung ngebicarain tentang Grass Fragrance kayak gini untuk bentuk boxnya. Sekeren apa sih parfum ini sampai gue tuh bakal ngebahasnya buat kalian gitu guys. Simak terus video ini guys and check this out. Oke guys, balik lagi sama Mike Indofresh. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas untuk Grass Fragrance. Ini adalah pendatang baru dalam dunia parfum lokal. Pertama-tama seperti biasa gue bakal ngebahas dulu tentang boxnya. Dan perwakilan untuk gue bakal ngebahas boxnya untuk yang seri Jacobin ini. Nah, kayak gini untuk bentuk boxnya guys. Ini tuh boxnya sedikit mengingatkan gue ya dengan box dari MFK. Apalagi kalau ini tuh udah dibuka kayak gini. Nah, lo bakal lihat sendiri di bagian depannya ini tuh penempatannya tuh mirip seperti MFK. Namun yang gue suka yaitu mereka tuh kayak tulis list notes mereka dengan menggunakan kalimat gitu guys. Seperti contohnya yang ada di produk yang namanya Jacobin ini. Gue bakal highlight ke kalian seperti ini contoh kalimatnya yang menggambarkan wangi yang ada di parfum ini gitu. Yang menurut gue itu tuh adalah terobosan baru sih. Cukup unik lah menurut gue. Namun yang bakal gue kritik nih yaitu boxnya gitu guys. Boxnya tuh kerasa ringkih banget gitu dan ringan banget. Kayak kardus biasa doang yang tipis banget gitu guys. Sehingga nanti kalau mungkin kalian tuh tertarik untuk beli produk dari Grass ini, kalian tuh titip pesan ke adminnya untuk packing tuh tebel banget gitu. Karena kalau mereka tuh packingnya biasa doang, bisa pecah botol yang ada di dalam. Nah, untuk botolnya ya menurut gue sih lumayan keren lah, oke? Karena dia tuh memiliki tutup seperti tutupnya Byredo. Oke, walaupun ini tuh nggak magnetik. Dan dia tuh memiliki botol yang kaku, terasa kaku. Namun dengan heavy glassnya yang lumayan cukup tebal yang ada di bawah ini gitu guys. Ini tuh bakal kerasa kalau dia tuh safe banget. Apalagi mungkin kalau dia jatuh, mungkin nggak bakal langsung pecah gitu guys. Itu tuh nilai plus dari botol ini gitu. Dan untuk keterangan yang ada di botolnya, mereka tuh cuman menggunakan stiker doang gitu guys. Dan tulisannya tuh simple banget yaitu house dari parfum mereka, judulnya, dan juga keterangan dari Eau de Parfum 100 ml. Dan parfum Grass ini tuh dijual di kisaran harga 200 ribuan. Kalau nggak salah sih di bawah 250 ribu untuk 100 ml. Which means menurut gua tuh ya lumayan keren lah, lumayan terjangkau lah. Karena banyak banget parfum lokal juga yang lain yang ngejual harga di bawah 200 ribu atau di kisaran 200 ribu namun 50 ml gitu guys. Nah, kalau yang itu 100 ml gitu. Gue bakal langsung konfirmasi ke kalian guys kalau dari antara ketiga judul ini yang gue terima yaitu Jacobin, dan yang kedua ada yang namanya Florae, dan ketiga yang judulnya Damask Cloud. Oke guys, Jacobin ini yang menjadi favorit gue. Oke. Ya, di openingnya lo bakal dapetin nuansa dari fruity raspberry yang kerasa sedikit sirupi gitu guys. Ya, raspberry itu adalah tipikal wangi buah atau fruity yang dia tuh mengarah ke manis. Gak ada kesan freshnya, dia tuh melulu manis gitu guys. Dan itu tuh yang ada di sentuhan awal ketika lo semprotkan untuk Jacobin ini gitu guys. Dan of course dengan yang namanya spices dan juga leather yang bakal langsung muncul gitu guys. Kayak mengelilingi raspberry ini yang ada di tengah. Sehingga membuat parfum ini bakal kerasa sentuhan feminin / sentuhan maskulin. Dan itu parfum yang menurut gue tuh dia unisex banget.
cowok maupun cewek tuh bisa pakai dengan mudah gitu guys. Ini tuh memiliki DNA yang mirip seperti yang namanya Tuscan Leather, dan itulah sebabnya kenapa sampai parfum ini gua taruh di nomor pertama. Dan untuk longevity dari Jacobin ini tuh bisa bertahan di kulit gua di kisaran 6 sampai 7 jam gitu guys. Ya, emang ketika kalian semprot pertama dia tuh ada sedikit kesan oily, but itu tuh cuman di 5 menitan awal. Setelah itu dia tuh keringnya cepet banget, sehingga gue bakal bilang mungkin ini ada di antara lah, antara dia tuh oily, antara dia tuh lengket banget, dan juga antara dia tuh cepat kering gitu guys. Tergantung dengan kelembapan atau tergantung dari sisi kulit kalian masing-masing mungkin kayak gitu. Kembali ke performance-nya, untuk Jacobin ini dia bisa bertahan di kisaran 6 sampai 7 jam dengan projection yang moderate dan CH yang lumayan baik di 15 menit awal ketika kalian semprotkan parfum ini. Untuk overall dari parfum ini, gue tuh bakal kasih nilai 8/10. Ya, ini tuh yang paling terbaik dari House of Grass menurut hidung gue loh ya. Dan mari gue bakal langsung ngebahas untuk produk yang kedua. Ini adalah Florae. Dari judulnya aja tuh kalian udah bisa tahu lah dengan yang namanya ini parfum tuh memiliki notes forming apa gitu. Dan ketika kalian buka, tentu aja lo bakal dapetin juga botol yang mirip seperti Jacobin, cuman yang berbeda tuh di warna jusnya. Kalau ini tuh warnanya putih, kalau ini tuh agak kuning gitu. So, untuk Florae ini guys, gue bakal langsung semprot aja kayaknya. Oke, ini kosong. Untuk Florae, spraynya tuh sama. Ya, dia tuh kerasa clean banget di openingnya gitu guys. Dan selain dari nuansa cleannya ini, lo juga langsung bakal dapetin dengan yang namanya nuansa floral accord. Dan seingat gue pun ketika gue tuh full wear untuk Florae ini, dia juga memiliki kualitas dari yang namanya citruses, dikit citruses di openingnya, sehingga dari citruses itu dia tuh bakal memberikan dampak sedikit ada nuansa asam gitu di openingnya gitu guys. Ini tuh lumayan enak menurut gue untuk dipakai daily, walaupun gue tuh cenderung untuk saranin kalian para cewek untuk pakai parfum ini gitu guys, akibat dari notes floral di openingnya yang lumayan cukup melambai di hidung gue. Namun melambai dalam artian dia tuh tetap ke jalan yang lebih fresh daripada melambai yang manis banget yang kerasa begitu feminin gitu guys. Kalian mau kuliah, mau kerja, mau apapun itu gitu guys, mau nongkrong, mau ngedate gitu bareng cowok kalian, ini tuh parfum yang menurut gua cocok untuk kalian gunakan secara daily. Walaupun di dry down-nya lo bakal dapetin nuansa kayu, but guys, untuk wangi dari floral yang ada di top notes-nya itu tuh masih bakal kerasa sejauh ke belakang sampai ke dry down-nya. Dan untuk overall performance dari parfum itu lumayan cukup baik di kulit gua. Dia tuh bisa bertahan konsisten di kisaran 7 jam untuk longevity-nya dengan projection dan juga CH yang moderate gitu guys. Dan untuk overall score-nya gue tuh bakal kasih skor untuk parfum ini dengan nilai 7,5/10. Dan sekarang gue bakal langsung bahas untuk parfum yang terakhir, dan ini tuh judulnya yaitu Damask Cloud. Oke? Ya, dengan box yang sangat ringkih banget. Bagi kalian tim yang ada di belakang Grass Parfum, menurut gue sih kalian harus update untuk box kalian gitu guys. Bikinlah lebih safe gitu menurut gua. So guys, ini dia Damask Cloud. Gue bakal langsung semprot aja kayaknya biar waktunya tuh nggak terbuang lama. Oke, 2 full spray. So guys, gue inget banget ini adalah parfum yang gue tuh pertama kali pakai full wear untuk Grass ini. Justru ini yang paling pertama kali gue full wear guys. Dan di hidung gue, di openingnya gitu guys, lo bakal dapetin 2 notes, yaitu notes yang namanya saffron dan juga yang namanya powderiness. Gue nggak tahu ya untuk nuansa powderiness-nya ini tuh datang dari iris or something seperti layaknya resinus atau apa gitu. But di hidung gue dia tuh kerasa begitu bedak gitu di openingnya gitu guys. Ini tuh saffron yang kerasa balmy banget gitu guys. Kerasa seperti layaknya kalian tuh berada di sebuah kabut gitu, di tempat yang berkabut yang lo lagi pakai bedak bayi gitu. Ya seperti itu pemahaman gue yang secara simple, dan ini sih sebenarnya bukanlah parfum yang jelek kalau menurut gua gitu guys. Ini tuh produk yang keren banget. Namun dari ketiga produk ini, karena gue tuh berikan nilai yang cukup tinggi untuk Jacobin, dengan terpaksa guys, gue tuh bakal bilang untuk Damask Cloud itu adalah urutan ketiga dari favorit gua. Karena untuk scent yang kayak gini kayaknya gue tuh bisa dapetin di parfum yang lain. Contohnya nih, seperti yang ada di Burberry Bread for Men. Mereka tuh punya sedikit kesamaan di openingnya, khususnya untuk dari yang namanya vibe powderiness. But kalau kalian tuh suka dengan yang namanya powdery, of course kalian tuh bakal enjoy banget dengan opening dari Damask Cloud ini gitu guys. Parfum ini tuh bisa digunakan secara daily, cewek maupun cowok. Walaupun gue tuh bakal kasih
pengecualian bagi kalian yang outdooran ini tuh kurang cocok. Kalau kantor kalian tuh ber-AC atau tempat kuliah kalian tuh ber-AC, ini tuh bisa kalian gunakan secara daily gitu guys. Untuk longevity-nya sendiri sih di kulit gue itu lumayan baik gitu guys. Dia tuh mirip dengan yang namanya Florai. Dimana di kulit gue tuh dia bisa bertahan di kisaran 7 jaman konsisten. Dengan daya pancar dan juga siage yang moderate, overall menurut gue untuk performance-nya Damask Cloud-nya itu bagus banget gitu guys. Dan untuk overall score-nya gue bakal kasih nilai untuk Damask Cloud ini dengan skor 7/10. So, silahkan tulis di kolom komentar jika kalian udah cobain untuk Grass perfume ini. Mana varian yang paling kalian doyan atau demen. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video gue ini. Semoga kalian terhibur dan terbantu. And as always, tetap keep smelling good. Ciao.